Sidang kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda tanggapan jaksa atas nota pembelaan terdakwa. Dan sudah ada Egit Hapsari yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Egit, apa yang menjadi alasan jaksa dalam agenda sidang replik hari ini? Sumi, selama persidangan pembacaan replik yang baru berlangsung selama 1,5 jam ini, jaksa penuntut umum membantah dan juga menolak seluruh isi dari nota pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam kesempatan 2 persidangan sebelumnya. Di mana dalam hal ini jaksa penuntut umum menilai bahwa seluruh isi nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini telah memutarbalikkan fakta dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Bahkan dari jaksa penuntut umum sendiri menilai ada sebagian keterangan atau kesaksian saksi yang dihilangkan dalam nota pembelaan ini, dan nota pembelaan yang disebut-sebut setebal 4.000 halaman ini ternyata sebagian besar hanya berisi dari kutipan persidangan. Berikut kita saksikan bersama jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan agenda pembacaan replik dari jaksa. Pada saat itu 9 tentang saksi Bun Juwita alias Hani yang meminum Vietnam Ice Coffee dari gelas yang sama yang diminum oleh korban Wayan Mirna Salihin tetapi tidak mati, sebagaimana pledoi halaman 59 sampai dengan 61. Tanggapan bahwa sebagaimana sudah terang benderang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli toksikologi dan patologi tentang lethal dosis atau dosis mematikan, di mana seseorang akan mati jika terpapar sianida apabila mencapai atau di atas lethal dosis. Terhadap dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa saksi Bun Juwita alias Hani meminum Vietnam Ice Coffee dari gelas yang sama dengan yang diminum oleh korban Mirna Salihin tetapi tidak mati, menunjukkan bahwa Hani terpapar sianida jauh di bawah lethal dosis. Selain itu, terminologi minum sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 011 Ekstern _DIR _LSAW _2 Rumawi _2016 tanggal 2 Februari 2016 merupakan suatu terminologi yang relatif karena tidak menggambarkan volume Vietnam Ice Coffee yang mengandung sianida yang masuk ke tubuh Hani. Faktanya, saksi Hani hanya diperiksa tekanan darahnya saja tanpa dilakukan pemeriksaan ada tidaknya kadar sianida di dalam tubuh saksi Hani. Lagi pula, berdasarkan keterangan saksi Hani, gejala-gejala yang dialami setelah meminum Vietnam Ice Coffee yang mengandung sianida dan yang diminum oleh korban Mirna itu konsisten dengan gejala-gejala yang terpapar orang yang terpapar sianida sebagaimana keterangan ahli toksikologi dan ahli patologi forensik, yaitu Dr. Nur Saman Subrandi, Dr. Imade Agus Gelgel, Profesor Budi Sampurna, Dr. Slamet Purnomo, Prof. Peng Peng Ong, dan Michael Robertson. 10. Tentang tidak adanya berita acara penyerahan barang bukti CCTV dari penyidik kepada ahli CCTV M. Nuh dan Christopher Harimandianto sebagaimana pledoi halaman 61 sampai dengan 62. Dalam sidang pembacaan tuntutan sebelumnya, jaksa telah menuntut Jessica Kumala Wongso dengan sanksi hukuman penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Dan dalam pembelaan kemarin memang Jessica telah menyampaikan beberapa pembelaan terkait dengan tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Namun jika kita lihat selama persidangan yang telah memasuki sidang ke-29 dengan agenda pembacaan replik ini, memang masih ada sejumlah hal yang diperdebatkan hingga kini. Bahkan penyebab kematian dari Wayan Mirna sendiri masih dipertanyakan menyangkut dengan adanya bukti sianida yang ada di lambung Wayan Mirna Salihin. Namun akan kita lihat bagaimana jawaban dari terdakwa Jessica Kumala Wongso yang akan disampaikan pada sidang duplik pada pekan ini. Sumi. Terima kasih Egit Hapsari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasangan bakal calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok Jarot mengklaim memiliki program kerja yang lebih jelas dan rinci dibandingkan pasangan bakal calon lainnya. Ahok menegaskan ia siap bertanggung jawab bila nantinya terdapat program yang tidak terlaksana saat ia dan Jarot menjabat dalam periode kedua. Ditemui di Balai Kota pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan ia dan Jarot memiliki visi dan misi serta program
kerja yang jelas dan terperinci bila dibandingkan dengan dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lainnya. Program kerja serta visi misi disebut Ahok sebagai kontrak politik antara dirinya dan warga Jakarta untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua mereka nantinya. Visi dan misi Ahok dan Jarot dapat diakses melalui situs www.ahokjarot.id dan terbuka untuk publik khususnya warga DKI Jakarta. Ya, Ahok mengaku siap untuk mempertanggungjawabkan bila nantinya terdapat program kerja maupun visi misi yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Yang baca visi misi program kami sudah lebih dari kontrak. Jadi kamu coba baca program kami sangat terperinci dan jelas. Sebenarnya di dalam program kami itu udah kontrak. Kamu bisa lihatin, bisa nuntut saya dari program. Makanya yang lain kan nggak berani tulis program begitu terperinci. Coba kamu baca aja visi misi dari calon, yang paling terperinci siapa. Itu lebih dari kontrak, bukan cuma ngomong. Sementara itu pasangan bakal calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok dan Jarot, dijadwalkan akan menghadiri deklarasi dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Farid di Jakarta Pusat sore nanti. Ya, meski tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait dengan dualisme partai, pasangan Ahok Jarot menanggapi positif dukungan yang diberikan P3 kubu Jan Farid dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan yang diberikan P3 kubu Jan Farid terhadap dirinya dan Ahok. Namun terkait dualisme P3 dalam Pilkada DKI nanti, Jarot enggan berkomentar karena hal tersebut merupakan persoalan internal partai. Jarot memastikan dirinya akan hadir langsung dalam deklarasi dukungan P3 kubu Jan Farid nanti. Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan perpecahan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan tidak akan mengganggu konsentrasi timnya untuk pemenangan Pilkada DKI. Ia juga menyerahkan dualisme kepemimpinan P3 antara kubu Jan Farid dengan Romahur Muzi pada internal P3. Berterima kasih, memberikan apresiasi pada semua kelompok masyarakat yang mendukung, memberikan dukungan, memberikan apresiasi atas capaian-capaian dari kinerja pemerintahan Jokowi Basuki dan sekarang dilanjutkan menjadi Basuki Jarot. Ya. Jadi saya terima kasih sekali. Tentu itu adalah permasalahan internal dan saya sendiri tidak terlalu terganggu dengan masalah itu. Kita tetap fokus pada strategi untuk kemenangan Agus Silvi dalam Pilkada Jakarta. Sejumlah selebriti diperkirakan akan meramaikan kampanye Cagup-Cawagup DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 ini. Pasalnya kehadiran para artis masih dianggap sebagai cara yang jitu sebagai pendulang suara. Maraknya dukungan sejumlah artis terhadap 3 pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta menjadi pemandangan yang unik pada Pilkada DKI tahun depan. Bergabungnya para selebriti sebagai juru bicara pemenangan dinilai sangat menguntungkan masing-masing kandidat, khususnya dalam meraup suara warga Jakarta. Kepopuleran artis menjadi daya tarik tersendiri yang diharapkan mampu meraih simpati publik Jakarta, sehingga tak heran banyak dari kalangan artis yang menyatakan dukungannya terhadap masing-masing calon. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Ahok Jarot Sophia Lajuba, yang mengklaim semakin banyak kalangan artis yang ada di barisan pendukung Ahok Jarot. Saya belum mikir karena teman-teman artis itu sendiri yang setahu saya sih semuanya mereka emang sangat pro Ahok. Banyak ya yang pro. Hampir semua yang saya kenal secara personal. Saya nggak kenal banyak. Mbak Sophia kenal banyak yang dukung Ahok. Sementara, meski banyak kalangan selebriti sekaligus politisi Senayan yang mendukung pasangan Agus Silviana Munir, Agus menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan yang wajar. Terlalu fokus untuk melihat perbandingan dengan pasangan lain yang katanya menarik selebriti dan lain sebagainya. Kalau kami natural saja, bagi saya semua profesi itu penting termasuk artis maupun pekerja seni lainnya. Yang penting adalah satu hati dan pikiran nggak dengan kita, sehingga apa yang diucapkan nanti kepada publik juga sama nggak dengan yang kita pikirkan. Itu lebih penting. Kini, kontestasi Pilkada DKI Jakarta seolah berubah menjadi perang pengaruh antara sejumlah selebriti atau artis.
Akankah popularitas artis benar-benar menjadi magnet bagi warga Jakarta dalam menentukan pilihan pemimpin DKI Jakarta? Kita tunggu saja hasilnya pada 15 Februari 2017 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Untuk mencegah isu SARA yang digunakan para bakal calon bupati dan wakil bupati menjelang masa kampanye mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar sosialisasi ke seluruh pemuka agama dan imam masjid yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak awal bulan lalu, KPUD Bengkulu tengah mensosialisasikan waspadai isu SARA ke sejumlah pemuka agama di Kabupaten Bengkulu Tengah. KPU menilai penggunaan isu SARA sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kondisi sosial politik di masyarakat. Adanya isu SARA hanya dapat menimbulkan polemik dan justru dikhawatirkan akan berkembang menjadi konflik yang dapat menyebabkan tindakan anarkis. KPUD setempat berharap agar para pemuka agama dan imam masjid yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dan terprovokasi isu SARA. Berlebihan itu zalim. Di masa reformasi, di era yang jamak disebut transisi menuju demokrasi ini, kita merasa boleh berbuat sekehendak kita. Ibarat burung yang baru lepas dari sangkar otoritarianisme Orde Baru, di masa reformasi ini kita merasa bebas mengepakkan sayap untuk terbang kemanapun. Tak peduli kita terbang menabrak kiri kanan. Ibarat anak sekolahan yang diseragamkan politik uniformitas Orde Baru. Begitu tamat di masa reformasi, kita merasa harus berbeda. Asal berbeda, semakin hebat. Walhasil reformasi ialah era ketika kita merasa bebas berbuat suka-suka demi memenuhi ego kita. Ketika kita berbuat sesuka hati tanpa memedulikan orang lain, itu artinya kita telah berpikir, bersikap, dan bertindak berlebihan. Di masa pemilihan kepala daerah atau pilkada, sikap dan perbuatan berlebihan semakin kasat mata. Orang berlebihan mengejar kekuasaan, juga berlebihan membenci lawan. Kemajuan teknologi media sosial kemudian kita jadikan sarana untuk meluapkan syahwat berlebih dalam diri kita. Ketika di negara lain media sosial dikatakan memantik demokrasi, di sini ia menjadi sarana melampiaskan kebencian. Tengoklah bagaimana di media sosial orang kelewatan, sungguh kelewatan, membuli, menyerang, mempermalukan, menzolimi, memanipulasi, bahkan berbohong untuk memojokkan lawan sekaligus membela kawan di pilkada. Sungguh sebuah ironi besar. Di penghujung era Orde Baru, rakyat menuntut demokrasi, tetapi kita demokrasi direngkuh. Masyarakat pula yang mencederainya dengan pikiran, sikap, dan perilaku berlebihan. Celakanya, perbuatan yang terbilang berlebihan dan menodai demokrasi itu seringkali dilakoni atas nama agama. Padahal seperti kata Kiai Haji Mustafa Bisri, agama terang benderang melarang umat berbuat berlebihan. Karena berlebih-lebihan itu orang tidak bisa berpikir adil, tidak bisa istiqomah, tidak bisa objektif. Jadi selama kita masih bersikap berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan, sangat sulit bagi kita untuk berpikir jernih, kata Gusmus dalam wawancara dengan media Indonesia. Tidak bisa berpikir adil artinya zalim. Berbuat berlebihan kepada lawan dalam pilkada sama dengan menzolimi lawan tersebut. Padahal kita harus memperlakukan orang secara adil, sekalipun orang tersebut tersangka atau orang yang berbuat salah. Berlebih-lebihan menggunakan isu agama atau SARA dalam pilkada juga mencerminkan sebuah demokrasi yang mengalami disorientasi. Disebut mengalami disorientasi karena demokrasi dalam pilkada cuma jadi arena pertarungan suku, agama, ras, atau antar golongan. Bukan pertarungan ide,
gagasan, dan program. Itulah sebabnya tokoh agama menyerukan pilkada tanpa sara. Penggunaan isu sara dalam pilkada hanya menghadirkan perpecahan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dan perpecahan itu menunjukkan kemunduran. Hanya pertarungan ide, gagasan, dan program yang bisa mendatangkan kemajuan. Oleh karena itu, sudahilah pikiran, sikap, dan perbuatan berlebih-lebihan dalam pilkada. Sekali lagi, berlebih-lebihan itu tidak proporsional, tidak adil, zalim. Berlakulah adil sejak dalam pikiran.